Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basmawati, NIM 1912009. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat pada rumen ternak ruminansia. Pakan yang berupa karbohidrat yang dimakan oleh ternak ruminansia akan difermentasi di dalam rumen oleh mikroorganisme. Pakan yang berupa karbohidrat ini akan dipecah menjadi selulosa, pati, hemiselulosa, dan pektin. Karbohidrat di dalam tanaman terdiri atas dua komponen, yaitu karbohidrat non-struktural yang terdiri dari pati dan karbohidrat struktural yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang pertama yaitu selulosa. Pada selulosa hanya dapat dicerna oleh ternak ruminansia karena pada ternak ruminansia terdapat bakteri selulitik yang dapat mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dirombak terlebih dahulu menjadi selubiosa, kemudian akan dirubah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian akan dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 1,6-difosfat, dan menjadi asam pirufat. Yang kedua yaitu pati. Pada ternak ruminansia tidak terdapat enzim amilase pada saliva, tetapi mempunyai banyak enzim saliva yang berasal dari pankreas. Jalur pada pati yaitu pati dipecah menjadi maltosa atau isomaltosa. Ini akan dirubah menjadi glukosa terlebih dahulu. Kemudian glukosa akan dipecah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 1,6-difosfat, kemudian menjadi asam pirufat. Yang ketiga yaitu hemiselulosa. Hemiselulosa juga mengalami rangkaian yang lebih sederhana, baik berupa asam uronat maupun pentosa. Sedangkan pektin ini juga akan dikonversi menjadi asam pirufat. Setelah menjadi asam pirufat di dalam rumen, akan difermentasi lebih lanjut yang disebut volatile fatty acid atau VFA oleh mikroba-rumen. Proses konversi asam pirufat oleh mikroba-rumen ini juga mempunyai jalur yang berbeda-beda dengan menghasilkan senyawa yang juga berbeda. Pirufat akan dirubah masuk jalur asetil fosfat, kemudian dihasilkan asetat. Kemudian ada juga pirufat yang mengalami jalur yang berbeda, di mana asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian asetoasetil-CoA, kemudian B-hidrotil-CoA, kemudian butiril-CoA, yang selanjutnya akan diproduksi asam butirat. Yang kemudian ada juga pirufat diubah menjadi laktat, kemudian dirubah menjadi laktat CoA, kemudian dirubah menjadi akrilik CoA, dan akhirnya menjadi propionat CoA dan menghasilkan propionat. Kemudian ada juga asam pirufat yang mengalami perubahan menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan diinovasi menjadi malat, lalu menjadi fumarat, lalu menjadi suksinat. Di situ juga bisa diubah menjadi propionat. Asam pirufat juga bisa menghasilkan metilmalonil-CoA. Metilmalonil-CoA ini juga bisa dihasilkan dari interaksi suksinat melalui suksinil-CoA yang saling berkesinambungan untuk hasil akhir yaitu propionat. Jadi ada 3 produk utama VFA di dalam rumen, yaitu asetat, butirat, dan propionat, dan ketiganya mengalami jalur yang berbeda-beda. Kemudian salah satu produk tambahan dari proses fermentasi yaitu pembentukan metan. Pembentukan metan ini juga berasal dari asam pirufat sebagai produsernya, di mana asam pirufat dirubah menjadi format berubah menjadi CO2 dan H2 yang nantinya akan digabungkan oleh bakteri metanogen membentuk metan. Jadi pembentukan metan merupakan produk tambahan dari
proses fermentasi, di mana pembentukan metan merupakan mekanisme pelepasan gas-gas pada proses fermentasi. Hasil fermentasi pembentukan metan diserap melalui dinding rumen ke darah dan dikeluarkan melalui pernafasan, sendawa, dan urin. Itulah tadi proses metabolisme karbohidrat di dalam rumen pada ternak ruminansia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.